Persijap Jepara membidik misi membawa pulang poin dari Pakansari dalam laga melawan Bayangkara FC. Saya Eko, pecinta sepak bola, supporter tim Persijap Jepara dan Timnas Indonesia. Saya suka berbagi info dan berkomentar opoe tentang sepak bola nasional. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mengikuti video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Babak 8 besar sudah dimulai. Laga perdana Persijap akan melakoni laganya besok sore tanggal 21 Januari di Stadion Pakansari melawan Bayangkara FC. Bayangkara FC ini momok ya buat Persijap sendiri. Kenapa kita sebut momok? Karena dalam dua laga ketika di babak penyisian grup B kemarin kita harus tumbang 2 kali dan kekalahan Persijap sendiri dari Bayangkara FC dua-duanya. Jadi kemarin kita rekor pertandingan kita menang 7 kali, seri 7 kali dan kalah 2 kali. Kalahnya itu dari Bayangkara semua. Di laga perdana kita sebagai tuan rumah, ketika itu kita bermain di Stadion Subroto, Magelang, kita harus mengakui keunggulan Bayangkara dengan skor 2-0. Kemudian di pertandingan terakhir grup B sendiri, kita harus mengakui keunggulan Bayangkara lagi dengan skor 4-0. Meskipun sebagai catatan di pertandingan kedua kemarin terakhir melawan Bayangkara, kita tidak membawa pemain inti kita ya. Jadi kita bermain dengan memainkan pemain-pemain yang belum banyak mendapat menit bermain dan pemain-pemain baru. Seperti Zulham Yamrun, Samuel Gwijangge, Dodi Alfayed, dan Leo Lelis ya, itu bermain di sana. Kemudian kita harus finish di peringkat ketiga setelah kekalahan 4-0 itu melawan Bayangkara. Kita finish di peringkat 3 grup B. Akhirnya kita tetap sudah lolos di babak 8 besar. Tapi akhirnya kita satu grup lagi nih dengan Bayangkara FC. Dan sama-sama sebenarnya karena di setiap momen itu akan beda. Ketika babak penyisian grup sudah kita selesaikan karena babak penyisian grup selesai. Ini babak baru namanya babak 8 besar. Kita akan bertarung di babak ini untuk menuju ke Liga 1. Karena yang finish di urutan 1 dan 2 akan punya kesempatan untuk lolos ke Liga 1 musim depan. Sama-sama berat. Kenapa dibilang berat? Karena ya ini momen baru lagi. Di momen babak 8 besar ini, baik Bayangkara maupun Persijap sendiri saya pikir ya akan sama-sama berat melakoni laga perdana ya. Meskipun di dua pertemuan terakhir kita sampaikan catatan kita tadi ya. Kenapa berat? Karena setiap laga perdana di setiap momen, setiap season itu pasti akan berasa berbeda. Karena semangat tim dan lain sebagainya berbeda. Dan komposisi pemain yang bermain pun pastinya akan berbeda. Karena Persijap sendiri di akhir babak penyisian grup kemarin sampai setelah selesai penyisian grup mendatangkan beberapa pemain ya. Kita sebut Zulham Yamrun di lini depan, ada Samuel Gwijangge, itu bisa menjadi alternatif pilihan untuk Coach Widodo dalam meramu penyerang ya, dalam meramu tim depan kita untuk bisa mencetak gol demi gol, untuk ya diduetkan dengan striker tajam kita, Rosalvo Candido, yang mana di babak-babak akhir penyisian grup kemarin tampil terginas ya, banyak mencetak gol ya. Ada namanya di setiap papan skor, kecuali berhenti di ketika melawan Adiaksa 0-0 kita sudah memastikan lolos, dan terakhir melawan Bayangkara tidak diajak karena memang ada 6-7 pemain yang tidak diajak ke Bayangkara di laga terakhir kemarin. Kenapa kita pastikan lini depan kita bisa mencetak gol? Karena dalam dua pertandingan terakhir dengan Bayangkara kita tidak mampu mencetak gol. Harapannya lini depan lebih hebat, lebih tangguh, bisa mencetak gol, dan misi kita membawa pulang poin menjadi kenyataan. Karena dengan bisa membawa pulang poin, baik 3 ataupun 1, berapapun yang penting kita bisa bawa pulang poin, itu akan menambah kepercayaan diri
para pemain dan tim untuk menghadapi laga-laga ke depan. Karena setiap laga di babak 8 besar ini ya kita ibaratkan laga final ya. Terpeleset sedikit ya kita tertinggal. Idealnya ya 3 kandang kita maksimalkan seri, 3 kandang kita maksimalkan menang. Itu idealnya. Cuma kan banyak faktor ya. Meskipun di atas kertas ya kita masih kalah statistik dari Bayangkara. Tapi tidak itu poinnya. Di lini tengah sendiri ada Dodi Alfayet yang dulu pernah main dengan Persijap, kini kembali rujuk kembali dengan Persijap di lini tengah. Bisa jadi alternatif pilihan oleh Coach Widodo. Di lini belakang sendiri ada 3 tambahan pemain. Ada Virus Zaman Ohurela, pemain 22 tahun, ex Persita Tangerang. Pemain ini bisa bermain di back kiri dan back kanan ya, atau bisa dimajukan juga sebagai wingback ya. Bisa kanan, bisa kiri. Dulu bermain di Persita Tangerang. Terus ada back tengah, pemain asing, diambil Leonardo Silva Lelis, 31 tahun, back asal Brasil, terakhir bermain di Liga 1, membela Borneo FC, Samarinda. Kemudian ada kiper Imam Arif Fadilah, sudah matang usianya 34 tahun, ex Perserang-Serang. Infonya juga sudah bermain melalang buana di beberapa klub besar, Persib Bandung, Persebaya Surabaya, PSM Makassar, dan PSIM Jogja. Nama-nama ini bisa menjadi pilihan untuk Coach Widodo untuk diracik, kemudian dipilih untuk memainkan dan menerapkan game plan yang diharapkan Coach Widodo pada babak 8 besar nanti. Kita tunggu saja bagaimana Coach Widodo meramu tim ini ya, terutama di pertandingan perdana melawan Bayangkara. Ya kita sebutlah pertandingan balas dendam, karena 2 per game sebelumnya kita belum bisa memenangkan bahkan seri, ya ini kita balas dendam untuk bisa mengambil poin dari Bayangkara. Kita lihat, karena memang pertandingan akan diselenggarakan besok, hari Senin, besok sore jam 15.30, disiarkan oleh video infonya ya. Jadi untuk teman-teman Jepara yang dalam posisi bekerja, tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, bisa live streaming lewat video berlangganan. Dan untuk teman-teman biasanya ada nonton bareng, nobar di beberapa titik Kabupaten Jepara ya. Kita dukung tim Persijap Jepara, karena memang supporter Persijap Jepara sendiri sudah kangen dengan atmosfer Liga 1. Dulu dari divisi utama ya, sampai ke Liga 1, terakhir kalau tidak salah 2010, 2014, saya lupa ya, karena memang Persijap dulu kan ada konflik di federasi, terus ada 2 liga, ISL dan IPL. Persijap memilih IPL kalau tidak salah, saya lupa. Akhirnya kalah dan ikut terdegradasi. Dan kita kangen masa-masa itu. Semoga kita doakan tim Persijap bisa melenggang lebih lagi, maju dan terbang lebih tinggi di grup Z ini ya, dalam lolos ke babak 8 besar. Kita tunggu kejutan-kejutan dari tim Persijap Jepara. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.